Assalamualaikum, Salam. Mas Rudi. Ya, Pagi ini kita diskusi tentang rencana kampung UMKM yang diinisiasi oleh Sang Cahaya Nusantara Mataram bersama Bank NTB Syariah. Saya harap Mas Rudi selaku aktivis UMKM di Surabaya bisa mewarnai diskusi kita di pagi ini. Bagaimana Mas Rudi? ya. Oke. Untuk masukan saja, biar UMKM di Lombok juga ikut bisa berperan partisipasi dalam pembangunan di Lombok. Mungkin saya masukkan aja, setiap satu desa yang dibangun itu ada satu unit produksi UKM. Mungkin saya kasih contoh seperti di Jawa Timur. Di Mojokerto itu di spesialis khusus sepatu dan sandal. Jadi terus di Tanggulangin Sidoarjo itu khusus tas kulit, tas sekolah, tas untuk naik haji. Jadi dia fokus di satu usaha. Dan mungkin nanti di daerah Lumajang, di sana khasnya keripik pisang, karena di sana produsen pisang tanduk yang besar-besar, panjang-panjang itu, makanya dia produksi keripik pisang. Nanti ada lagi di Bojonegoro makanan, dan mungkin ada juga selain UMKM juga mungkin seperti kita tahu di Kediri, di Pare itu ada kampung Inggris. Itu jadi salah satu semua fokus. Jadi satu desa mempunyai satu unggulan, jadi nggak campur seperti itu. Jadi nanti setiap tahun setiap pendidikan untuk sekolah-sekolah bisa kita libatkan untuk mendatangi. Di kampung situ disediakan kampung sepatu dan sandal. Nanti setiap sekolah SMK bisa berkunjung, bisa belajar, bisa magang di situ. Nah, bagaimana dengan pemasarannya? Mungkin pemasarannya untuk sepatu bisa kita link sama Bapak Gubernur atau Bapak Bupati untuk menggunakan produksi Lombok. Nah, itu bisa terserap penjualannya untuk sementara. Semakin diperbaiki kualitasnya kan nanti bisa kemana-mana, mungkin ke luar pulau atau kemana kan seperti itu. Jadi mungkin saya sarankan yaitu tadi satu desa satu produksi unggulan. Itu aja Bapak Imam. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya. Oke. Mungkin kawan-kawan mulai bertanya kepada saya. Di part 1 dari vlog yang kemarin saya upload, itu kita sudah bahas prospektif lahan yang sedang kita garap saat ini untuk membangun kampung UMKM. Pertanyaannya, kenapa harus ada kampung UMKM? Kenapa UMKM kampung? Pertanyaan besar. Jawabannya, kita sudah lihat kan Mas Rudi, di Lombok ini agak berbeda dengan di Jawa. Di Lombok, di Jawa, mental orang berusaha itu sudah kuat sekali. Kenapa? Karena kompetisi mereka sangat ketat, ya nggak? Artinya lingkungan memberikan aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan. Di Sidoarjo, sebelum digalakkan UMKM, memang sudah tumbuh secara alami kan, bahwa orang-orang di sana berusaha membuat kulit, tas kulit, sepatu kulit dan sebagainya. Itu beranak pinak, ya nggak? Ya. Kenapa? Karena di kampung Sidoarjo dekat dengan daerah distribusi pemasaran, yaitu Perak dalam hal ini, ya nggak? Lalu disebarkan ke seluruh dunia. Tidak hanya pangsa pasar nasional, tapi internasional. Betul, sudah sampai internasional ya, Sidoarjo ya? Sudah ekspor ya, Sidoarjo ya? Iya, sudah. Nah,
Kita belum pernah dengar di Lombok ini ada yang ekspor, Mas Rudi. Di Lombok ini, kemarin saya coba kumpulkan pada diskusi yang lalu, itu ada sekitar ya 40-50 orang UMKM, pelaku UMKM. Yang saya sangat miris dan lucu mendengar ketika mereka bertanya, Pak, kapan dong kita dibantu lagi untuk perpanjangan izin IRT dan izin halal? Aku kok waktu mendengar pertanyaan itu antara kecewa, sedih, terjatuh rasanya, Mas Rudi. Bukankah IRT dan halal itu sudah seharusnya sekali buat itu untuk 3 tahun? Pertanyaannya, masa untuk memperpanjang saja UMKM ini masih minta lagi? Berarti ada kesalahan dalam pemberian program. Kenapa? Karena orientasinya sudah saya rasa kurang benar. Ada semacam budaya yang kurang pas di dalam lingkungan birokrat, di mana mereka berpikir setiap program itu orientasinya proyek. Ini masalahnya di situ. Sehingga ketika orientasinya proyek, maka yang dipikirkan bagaimana proyek anggaran ini cepat habis. Berpikir bagaimana anggaran ini cepat habis, tentu acuan mereka hanya nanya UMKM apa modal, pemasaran, selalu 3 aspek ini, ya nggak? Tetapi lucu sekali kalau IRT dan halal yang kurang lebih kalau kita urus seharga 4 juta itu masih harus diminta oleh UMKM yang sama setelah 3 tahun berikutnya. Artinya kan gagal ini. Gagal nggak dalam proses pembinaan? Gagal dong, ya nggak? Kalau dia gagal, artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Yang paling saya perhatikan, yang paling penting adalah membentuk lingkungan mereka. Sehingga lingkungan ini menjadi suatu hal yang positif, yang bisa berkontribusi kepada pembentukan mental. Orang Sidoarjo bisa ekspor karena dikelilingi oleh orang-orang yang juga banyak berpikir tentang ekspor. Karena sudah tidak ada lagi, kalau mau jual-jualan di Jawa, semua sudah terjual di Jawa itu. Angin saya sudah dijual, ya nggak? Saking kreatifnya orang Jawa dan memiliki lingkungan yang kompetitif. Saingan di sana sangat kompetitif, ya. Sehingga orang harus menentukan harga yang kompatibel. Kalau harganya tidak kompatibel, otomatis barang itu tidak akan jalan. Itu Jawa. Sehingga memasarkan UMKM Jawa itu tidak susah. Kenapa? Harganya murah. Mau keripiknya Surabaya, mau dibawa ke Lombok dan mau dibawa ke Irian Jaya tetap kompatibel. Kenapa? Karena harganya bermain di harga skala besar. Apa penyebab skala besar? Apa itu murah? Apa penyebab kualitas itu baik? Kualitas baik utamanya karena ada persaingan. Persaingan adalah ditentukan terhadap lingkungan. Lingkungan. 2. Kenapa harganya bisa kompetitif? Kompetitif harganya karena bahan distribusi bahan yang datang ke Surabaya dari luar negeri ke Surabaya mau dari secara nasional masuk ke Surabaya langsung tangan pertama. Di sana ada pelabuhan. Jadi pendukung utama selainnya adalah pelabuhan. Pelabuhan, distribusi, jalur barang. Distribusi, jalur. Adanya Gili Emas yang kami punya dan BTN ini lokasinya nggak jauh, Mas Rudi. Hanya 1 kilo dari Gili Emas. Gili Emas adalah pelabuhan kapal barang dan penumpang yang saat ini dibuka. Di situ itu bisa masuk kapal dari luar negeri. Nah, harapan kita dengan begitu, barang-barang yang kita terima, barang yang akan terbeli sama harganya. Tepung di Surabaya dan membeli tepung di Gili sama harganya. Dengan orang Lombok memiliki peluang untuk melakukan kompetisi dagang dengan kawan-kawan UKM Surabaya. Karena harga produksi dari barang-barang itu menjadi lebih murah. Kita tekan cost, low cost. Sehingga output dari lingkungan yang baik, kemudian jalur distribusi bahan-bahan UKM ini murah, menghasilkan harga yang kompatibel. Harga kompatibel menyebabkan
prospektif untuk dipasarkan secara nasional. Kan oleh kita, selain membentukkan mereka kampung UMKM, kenapa kita bentuk kampung UMKM itu? Mereka bisa kita bimbing secara kontinu, ya, baik bimbingan itu terkait dengan plan marketing, plan bisnis, manajemen plan, dan seterusnya, sehingga kualifikasi UMKM Lombok ini bisa upgrading, kemudian bisa menasional dan bersaing dengan produk-produk nasional lainnya. Itu maka saya memilih lokasi tersebut. Pertama yang harus dilakukan, satu, dekat dengan pelabuhan. Lokasi ini hanya 1 km dari Gilimas. Jalur ke kota distribusi penjualan barang itu kurang lebih radiusnya hanya 9 km. Itu apabila kita lewat darat. Apabila kita mau lewat laut, speed, nanti penang itu lagi. Kalau kita siapkan transportasi, mungkin dalam hal ini kita bisa bekerja sama dengan Airroad, misalnya daripada kapalnya nganggur di sana, kita bisa memanfaatkan itu kerjasama dengan kita, kemudian debalanya di drop hingga Ampenan, di Ampenan terjadi penjemputan, kemudian distribusi ke pasar. Yang harus kita persiapkan tidak hanya kampung UMKM, artinya kita harus menyiapkan outlet untuk mereka jualan. Outlet untuk mereka jualan, saya dapat informasi kemarin kita diskusi dengan Bank NTB Syariah, itu ada dana 1,5 M untuk percobaan. 1,5 M ini kita kalau bahan spandek, kita mau buatin kios gitu ya, ukuran misalnya 2 meter kali 7 meter, itu bisa menampung banyak produk tentunya di situ. Kita sebut saja kios UMKM Syariah. UMKM, kampung UMKM akan dijual di outlet yang kita bangun di Kota Mataram untuk percobaannya. Kurang lebih kalau 1,5 M dengan estimasi 30 juta satu kontainer, maka kita akan punya 50 outlet. Tentunya kita akan sebarkan outlet ini di penjuru Kota Mataram. Karena produk asing, maka kita men-streaming produk-produk ini di otak Kota Mataram. Cara streamingnya kita ambil dua cara. Pertama, basic offline-nya yaitu streaming offline ini melalui etalase, ya, yang nanti ada tekanan-tekanannya. Satu outlet kita taruh di kantor perizinan Kota Mataram. Terus kepala Kota Mataram nanti memberikan arahan pada apel untuk mengutamakan membeli produk-produk UMKM dibanding produk-produk konvensional lainnya. Kemudian kita akan menjual juga secara online. Online ini sudah bekerja sama dengan provider Moratelindo namanya. Provider ini nanti akan membangun server sehingga jalur pemasaran dan aplikasi pemasarannya itu menjadi compatible. Nanti kemudian di aplikasi itu dikerjasamakan dengan beli-beli macam-macam, semua linkable jadi marketingnya, baik itu berbasis online maupun offline. Dengan begitu kita sudah punya kepastian bahwa kita produk yang dihasilkan oleh kampung UMKM. Dengan kepastian produk ini akan terjual, maka kampung UMKM ini menjadi visible. Visibilitas daripada kampung ini menjadi rasionable karena ada basic marketing. Kita pastikan mampu menjual produk mereka maksimum 3 bulan. Adanya tekanan-tekanan atau sentimen positif dari birokrat. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Mataram dan Provinsi NTB memberikan kita fasilitas seperti itu, pendukung-pendukung seperti tadi Bank NTB sudah membantu dengan kios,
kios untuk kios UMKM syariah. Kemudian nanti Pemprov mungkin menyiapkan lahan tempat kami taruh kios itu, pemerintah kota. Mungkin di koridor-koridor tertentu seperti Udayana misalnya. Nanti pemerintah Kota Mataram kita minta memfasilitasi kita. Ada di sarana orang jalan kaki itu, kita dibuatkan tempat posisi kita bisa meletakkan kios kita, warung kita, langsung bisa terlihat di tempat-tempat kerumunan orang, di perkantoran-perkantoran strategis, di fasilitas-fasilitas hiburan taman Kota Mataram, dan semua tempat-tempat yang strategis lainnya, kita diberikan keleluasaan untuk meletakkan kios kita di sana. Ini adalah sentimen positif, dan saya rasa harus diberikan dukungan oleh Kota Mataram, karena ini untuk membangun masyarakat kita bersama. Kedua, itu pertama. Kedua, apa syarat-syarat sehingga orang ini boleh menempati rumah kampung UMKM tanpa uang muka? Syarat-syaratnya saya nanti silahkan kritik saya. Kalau ada yang memang harus ditambahkan, kita tambahkan. Satu, dia cukup memiliki sebuah produk yang lengkap dengan izinnya. Lengkap izinnya di sini artinya IRT yang diutamakan dan halal. Tentu nanti yang tidak memiliki IRT dan halal, kita bisa melakukan pendampingan. Di sini fungsi daripada SCN, itu Sang Cahaya Nusantara, untuk berikan pendampingan, penguatan kelembagaan, akses permodalan, akses pemasaran dan lain-lain. Seseorang apabila dia sudah memiliki ERT dan memiliki sertifikasi halal, artinya orang ini sudah bersungguh-sungguh untuk membangun diri dan keluarganya menjadi pelaku UMKM yang siap untuk melakukan proses produksi dan siap untuk berkompetisi. Itu menjadi jaminan, kita anggap sebagai jaminan bahwa orang ini bersungguh-sungguh hendak melakukan proses tersebut. Kalau di developer umum tentunya mereka meminta jaminan dalam bentuk uang. Kita meminta jaminan dalam bentuk produk. Itu pertama. Kedua, berapa uang muka? Seorang developer pasti akan bertanya, berapa uang muka yang harus diberikan? Ada yang menerapkan 10%, ada yang menerapkan 30%, dan berbagai alasan dan berbagai gaya marketing. Namun kita basicnya adalah pembinaan. Jadi kita tidak menerapkan membebani para penghuni kampung UMKM dengan hal semacam itu. Kita hanya meminta visibilitas bahwa orang ini memiliki kemampuan bayar tentunya di rumah. Kalau tidak bayar maka kampung ini tidak jalan. Maka kita harus mengukur kemampuan bayarnya dengan cara memiliki minimum produksi. Minimum produksinya kita tentukan saja. Basic marketing kita ada di Kota Mataram sebagai sampel adalah 50 layout, 50 fasilitas kios. Berarti sekurang-kurangnya satu produk ada 5 atau ada 2 di sana. Kalau satu buah produk ada 2 pieces atau 3 pieces, berarti kalau 3 pieces kali 50, maka dia harus menyediakan sebanyak 150 pieces dalam satu produk. Selanjutnya sisanya kita marketing secara online dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga setara lainnya seperti BUMD Surabaya nanti melalui Pak Rudi, kemudian BUMD Jakarta, BUMD Jawa Tengah Semarang. Kita akan kerjasamakan. Tentu untuk kerjasama kita butuh sampel. Nah, kita coba marketable kita hanya Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Berarti ada 5. Masing-masing kita berikan sampel sebanyak 5 biji, 5 kali 5 berarti 25, atau 10 biji. Satu daerah 10 sampel, berarti ada 50 lagi kita butuhkan, 50 pieces. Jadi total pieces yang kita butuhkan 200 pieces. Jadi syarat untuk menghuni rumah UMKM, 1, mereka memiliki sebuah produk lengkap dengan izinnya. 2, minimum produksinya 200 per 1 pieces. Nah, sisanya, yang ketiga syaratnya adalah pernyataan kesungguhannya yang dibuat ke kita untuk siap mengikuti segala aturan dan segala arahan dari pembina mereka yaitu SCN dalam hal ini. Nah, di poin ketiga ini kita akan melakukan pendampingan agar mereka bisa menghasilkan produk lainnya, produk baru.
baru. Produk baru ini kita akan utamakan produk baru ini kita akan utamakan sesuatu yang Pak Rudi. Halo, Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, oke. Yuk. Ya. Produk baru ini kita akan utamakan nanti produk-produk yang dari Surabaya atau dari kawan-kawan aktivis yang lebih maju, aktivis UMKM yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Kita harapkan memberikan pendampingan untuk ini, sumbangsi untuk ini. Misalkan, apa sih alasan saya mau masuk warung UMKM? Karena warung UMKM ini, marketable tempatnya. Kemudian isi di dalamnya variannya sangat bervariasi. Terus segala kebutuhan hidup saya tersedia di warung ini. Apa sih kebutuhan dasar orang? Makanan, snack, sabun, sampo, odol, dan sebagainya harus kita mampu produksi sendiri dalam bentuk UMKM gitu. Begitu Pak Rudi, mungkin pendampingan. Kalau untuk market ini saya masukkan aja sebenarnya yang sangat potensi itu di Islamic Center ya. Karena di situ kan sangat menarik pengunjung dari luar Lombok, khususnya dari pendatang atau wisatawan yang dari daerah lain lah ibaratnya itu. Yeah. Tapi sayang di sekitar situ tidak ada produk-produk unggulan. Nah, seperti itu. Kita lihat, saya kasih contoh di arah di Pasuruan di Tretes. Itu ada namanya satu baru untuk bangunan Masjid Cenghu. Masjid Cenghu di pojokan mau ke arah naik ke Tretes itu. Itu dia unik bentuknya seperti bangunan Cina karena namanya juga Cenghu. Nah, tapi di situ dia UMKM penjualan produk-produk UMKM, makanan, minuman, semua ada di situ. Jadi dia menyedot perekonomian di sekitar masyarakat di situ diberdayakan. Ya, yang saya lihat di Mataram lebih bagus masjidnya, tapi di sekitar situ tidak diberdayakan, tidak dikelola dengan baik, gitu loh. Dibiarkan lepas. Nah, jadi tidak ada seperti memberdayakan masyarakat di sekitar situ. Memang di dekat Islamic Center ada pasar, tapi kan nggak mungkin orang yang datang ingin ke pasar. Kita lihat di setiap sunan-sunan seperti di Ampel, kita memasuki wilayah Masjid Sunan Ampel, itu keberdayaannya sangat bagus. Dikelola kanan kiri ada baju-baju Islami, baju takwa, baju sembarang, makanan-makanan, kurma-kurma, sajadah, mau pergi haji mungkin oleh-oleh yang dari luar mungkin nggak usah beli di Madinah, tapi cukup beli di pasar situ. Mau sajadah, mau sarung, di situ sudah tersedia semua, jadi nggak usah bawa berat-berat dari Mekah untuk oleh-oleh umroh. Nah, seperti itu maksud saya. Ada tempat-tempat yang itu tapi nggak diberdayakan sebenarnya. Nah, Islamic Center itu sebenarnya pusat di Mataram itu yang bisa diberdayakan, karena sampingnya saya lihat masih lahannya ada lapangan kosong, ya kan? Nah, di depannya banyak orang jual-jual, tapi itu semua berjalan sendiri-sendiri, nggak diberdayakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita bangun outlet satu desa satu-satu itu nanti mubazir karena nggak dipusatkan. Ya, mungkin kita buat dulu satu untuk percontohan. Kalau sini sudah berjalan, peminatnya banyak, pengunjungnya banyak, kita buka lagi. Oke, berarti karena katanya di Lombok kan 1000 masjid, otomatis kan pasti di daerah situ mau di Lombok Timur ada masjid yang paling bagus dan sangat diandalkan, mungkin waktu Jumatan banyak pengunjungnya. Nah itu pemberdayaan aja di sekitar situ waktu sholat Jumat. Jadi nggak usah kita beli ke toko atau ke mall, cukup daerah sekitar situ menyedot masyarakat untuk membeli. Nah, nanti dari ada ibarat ada madu pasti ada sebutnya. Nah itu yang kita tarik seperti itu. Ini yang kita berdayakan dulu kan. Disayangkan sekali karena di sana itu banyak tempat-tempat yang untuk kayak nggak usah wisatawan lah, nggak usah di Mandalika atau apa, kayak di masjid-masjid ini, masjid-masjid besar kayak masjid tua yang di mana itu yang bersejarah itu sebenarnya kalau itu dikelola menjadi wisata, tempat wisata, mempunyai produk-produk unggulan di sekitar itu sudah cukup sebenarnya untuk menambah untuk tempat market, untuk market UMKM. Kalau saya masukkan seperti itu yang saya pakai di
di sistem di Jawa lah, khususnya di Jawa Timur seperti itu. Oke, Gitu Pak loh. Rudi. Itu Baik, memang. baik. Masukan Pak Rudi ini saya apresiasi sekali. Terima kasih Pak Rudi. Jadi ada Benar? tambahan masukan. Satu tadi saya dengan Bank NTB Syariah hendak berinisiasi membuat dengan tempat warung syariah UMKM. Itu sebanyak 50 yang kita sebar di Kota Mataram dan Lombok Barat sebagai pilot project. Kedua, menggunakan fasilitas umum lainnya untuk marketable lagi, ya kan? Untuk market produk-produk UMKM. Dalam hal ini kita bisa kerjasama dengan komunitas masjid, ya, betul ya? Itu maksudnya kan? Ya. Komunitas masjid. Oke. Untuk bisa efisiensi dalam tidak menginvestasikan modal ke dalam melulu toko atau kios-kios, tetapi memanfaatkan ruang-ruang publik yang ada, begitu kan? Ya, betul. Komitmen pemanfaatan ruang publik. Pemanfaatan ruang publik dari pemerintah daerah tentunya ya, dari pemerintah daerah, Pemda dan lembaga lainnya seperti remaja masjid dan lain-lain ya, remaja masjid. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana nih kalau menurut Pak Prima selaku ketua masyarakat aman NTB, bagaimana kira-kira dengan konsep pemanfaatan ruang publik seperti masjid? Karena di masyarakat kita ini ada semacam adetnya bahwa tidak boleh memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk bisnis, jualan, jual beli. Nah, itu bagaimana? Kemarin Pak Gubernur hendak berniat bahwa menggratiskan wifi saja di dalam masjid. Itu debatable, ya. Nah, Belum? Ada gini. Itu gimana? Ya, saya kira soal ini sekarang sudah cukup tuntas ya diskusinya mengenai soal pemanfaatan ruang masjid sebagai wilayah-wilayah untuk sosial ekonomi masyarakat yang sudah digagas ya, oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat kita di Lombok agar ada pemberdayaan, bahwa ada yang disebut memakmurkan masjid dan masjid memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Jadi fungsi masjid tidak hanya untuk ibadah ya, tetapi juga merupakan aplikasi dari hasil ibadah ya. Hasil dari ibadah itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari situ ya, jadi hasil dari soal ibadah itu. Jadi kita beribadah juga ada hasil aplikasi untuk beribadah itu. Aplikasi yang nyata gitu, mengaplikasikan yang nyata. Karena pada prinsip yang ada di dalam teori itu masih kita anggap sebagai imajinasi, betul? Ya, jadi ibadah hanya untuk dirinya sendiri, untuk urusannya hanya untuk akhirat saja. Tetapi sebenarnya ibadah ini adalah refleksi bagi kita agar kita menjadi insan yang bermanfaat ya untuk manusia lainnya. Saya kira itu dikembangkan dan paham itu saya kira sudah masuk dalam sebuah mindset masyarakat, dan saya lihat gagasan-gagasan mengenai bagaimana menciptakan masjid ya itu sudah berterima, dan kita juga sudah berterima beberapa tahun yang lalu dari Majelis Adat Sasak yang dipimpin oleh almarhum Haji Nadim Tahir mendatangkan masjid-masjid, pengelola masjid dari Surabaya, dari Jogja, dari Malang, untuk memberikan visioner untuk memberikan jawaban bagaimana masjid ini, bahkan tidak hanya bicara soal membuat atau memasarkan hasil-hasil dari UMKM, bahkan beliau membuat masjid sebagai pusat pariwisata ya, bahkan pengelolaan Rinjani itu bagaimana wisatawan itu bisa tetap beribadah meskipun dia dalam posisi pendakian. Takbir, Allahu Akbar. Berfatihah untuk beliau. Jadi beliau